sarapan gak enak semuanya deh Bu. Tapi lain kali Aini sarapan dulu ya sebelum berangkat ke sekolah supaya saat di sekolah nanti Aini tidak merasa lapar sehingga Aini bisa mengikuti pembelajaran lebih konsentrasi lagi. Iya siap Bu. Oh iya, hari ini Aini pelajaran apa aja? Tadi ada biologi, fisika, sama matematika Bu. Ada gurunya semua ya? Iya alhamdulillah ada. Yang kalau di kelas Aini yang ngajar biologi siapa? Pak Imam Bu. Pak Imam ya. Oh iya, tumben ya ini ke sini. Ada perlu apa? Saya pengen bimbingan konseling Bu, soalnya saya ngerasa kayak gak enak aja akhir-akhir ini. Sebelumnya ini sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Oh jadi apa ini tahu apa itu sesi konseling? Setahu saya cuman kayak saya bercerita tentang masalah saya gitu sih Bu. Oh jadi ibu ingin menuliskan ya bahwa konseling itu merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh dua orang yaitu seorang konselor dan konseling. Jadi di sini ibu sebagai seorang konselor dan Aini sebagai seorang konseling. Tugas ibu di sini yaitu membantu Aini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Aini. Akan tetapi ibu di sini hanya sebagai fasilitator saja. Jadi yang menyelesaikan permasalahannya itu Aini sendiri. Apa ini bisa memahami ya? Oh iya bisa Ibu. Untuk sesi konseling ini kita akan melakukan selama 45 menit. Selain itu nanti juga ada beberapa aturan nih yang akan dilakukan yang nantinya akan ada di sesi konseling ini. Jadi yang pertama yaitu seperti Aini itu menceritakan secara urut permasalahan Aini dari awal sampai akhir seperti apa. Jadi Aini itu harus terbuka kepada ibu gitu. Apa Aini bisa memahami? Iya bisa Ibu. Jadi langsung saja ya Aini bisa menceritakan permasalahan yang Aini sedang hadapi. Iya. Kan kemarin ini baru-baru banget. Tapi Ibu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Saya jadi malu kalau nanti ada yang tahu. Jadi gini Aini lebih pada sesi konseling itu ada beberapa asas diantaranya yaitu seperti yang pertama nih ada asas keterbukaan. Apa sih asas keterbukaan itu? Jadi asas keterbukaan itu nanti di mana seorang konseli atau Aini bisa terbuka kepada ibu untuk menceritakan semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh Aini. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti Aini tidak perlu khawatir cerita Aini itu tersebar ke semuanya gitu. Nanti ibu akan menjamin bahwa cerita Aini itu cuma ibu dan Aini yang mengetahui saja gitu. Apa Aini bisa percaya? Iya bisa Bu. Soalnya kalau cerita ke teman-teman takutnya malah kayak diledekin, makanya saya mending cerita ke Ibu aja deh. Iya. Jadi ayo silahkan ceritakan permasalahan Aini. Jadi gini Bu, kan baru aja kemarin-kemarin tuh kan pengumuman senam PTN ya Bu ya. Tapi ternyata saya nggak lolos gitu. Padahal itu merupakan kampus impian saya, jurusan impian saya, dan saya tuh udah nyiapin hal itu dari awal masuk SMA gitu. Saya udah ngejaga nilai saya ikut lomba, tapi ternyata pas pengumuman kemarin saya gagal gitu. Jadi saya ngerasa kayak frustasi. Dan saya pikir saya gak bakal bisa sukses karena saya udah gagal di jurusan itu dan univ itu Bu. Kalau boleh tahu Aini ngambil jurusan apa dan di kampus mana ya? Saya kan itu ada dua pilihan. Saya ngambil kedokteran sama farmasi di UNER sih Bu. Gitu ya. Jadi Aini itu ngambil yang pertama ngambil kedokteran di UNER. Kedokterannya umum ya? Iya kedokteran. Terus yang kedua Aini ngambil farmasi di UNER juga ya. Oh iya, untuk nilai Aini gimana? Nilai terutama nilai nilai biologi, IPA itu gimana? Kalau menurut saya masih bagus sih Bu, di atas 85
semua. Makanya itu yang bikin saya kayak, saya udah optimis nih Bu di awal kan, terus tiba-tiba gagal. Jadinya saya udah pikirannya udah negatif gitu, udahlah kalau kayak gini mah gak bakal bisa sukses gitu karena udah gak lolos. Aini ikut bimbingan belajar gak? Iya ikut Bu. Terus di bimbingan belajar tuh kan biasanya ada tutor yang kayak ngasih kayak masukin nilai Aini ke sebuah aplikasi, terus bisa diketahui Aini nanti cocoknya di jurusan apa. Ini sudah coba? Sudah. Nah itu emang kemarin rekomendasinya sih di farmasinya doang sih Bu, yang kedokteran tuh kurang disaranin. Tapi yang namanya impian dari kecil ya Bu ya, jadi kayak saya optimis lah gitu di awal, tapi ternyata kan akhirnya beda. Oh iya. Jadi mungkin ya Aini tuh gak lolosnya soalnya kan Aini ngambil kedokteran sama farmasi, sedangkan itu jurusan yang sama-sama favorit nih gitu, sama-sama banyak peminatnya gitu. Mungkin nanti Aini bisa dipikirkan lagi untuk jurusannya ya. Jadi sekarang ini Aini ngerasa sedih dan ngerasa gagal untuk mencapai cita-cita ini karena Aini tidak lolos gitu ya. Oh iya Bu, saya sempat punya pemikiran gini, apa saya nikah aja ya, kan saya udah gagal nih, udah gak lolos PTN, impian saya gak bisa terwujud, jadi kayaknya udah mending nikah aja kali ya Bu ya. Loh jangan Aini, mending ya kamu itu pemikiran yang kayak gitu tuh kamu harus mempertimbangkan terlebih dahulu, biar nantinya kalau kamu ngambil keputusan itu kamu gak menyesal di kemudian hari. Soalnya nikah itu sebenarnya berat loh, apalagi di usia kamu yang belum cukup umur untuk menikah. Ya juga sih ya Bu, impian saya udah terkubur gitu Bu, kayak udah gak punya arah lagi, makanya makan sampai gak enak gitu. Jadi pemikiran negatif Aini ini sampai menyebabkan hal-hal yang kayak gak enak makan gitu ya. Iya. Jadi berdasarkan cerita Aini yang sudah ini ceritakan kepada ibu, kali ini ibu akan memberikan teknik yaitu cognitive restructuring. Apa itu Bu? Jadi teknik cognitive restructuring itu merupakan suatu teknik di mana nanti seorang konselor atau ibu membantu mengubah pemikiran negatif Aini. Kan tadi Aini berpikiran nih bahwa karena Aini gagal dalam jalur SNMPTN ini, Aini tuh merasa gagal segalanya gitu. Aini merasa putus asa. Jadi nanti Aini ibu ini akan mengubah pemikiran Aini yang seperti itu menjadi pemikiran yang lebih baik lagi. Jadi tujuan dari teknik cognitive restructuring ini nantinya Aini setelah mengikuti sesi konseling kali ini, Aini bisa mengubah nih pola pikir Aini yang semula negatif, yang semula berpikiran bahwa Aini bakal gagal segalanya karena gak lolos di jalur SNMPTN. Nantinya pemikiran tersebut akan berubah menjadi pemikiran yang lebih baik atau pemikiran yang positif. Jadi nanti Aini berpikiran bahwa setelah bahwa Aini bisa sukses dan mengikuti tes di jalur yang lain seperti jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Kalau pemikiran yang bikin Aini senang tuh seperti apa? Saya mikir saya bakal lolos di PTN dan jurusan impian saya, terus saya bisa banggain orang tua saya, terus saya bisa jadi mewujudkan cita-cita kecil saya itu sih Bu. Seperti itu ya. Jadi nanti Aini bisa menerapkan pemikiran itu saat Aini, misal nih Aini ngerasa Aini lagi sendirian, terus Aini ngerasa kalau Aini itu gak bakal mencapai cita-citanya, kan itu sudah pemikiran negatif ya. Jadi saat Aini punya pemikiran itu, Aini bisa memunculkan nih pemikiran positif Aini. Jadi saat Aini sedang memiliki pemikiran negatif, Aini tuh punya semangat lagi untuk belajar,
untuk terus semangat belajar sehingga nanti siapa tahu Aini bisa lolos di jalur-jalur berikutnya seperti itu. Emang ada jalur apa lagi ya Bu? Saya kira cuma SNMPTN aja. Sebenarnya banyak loh jalur itu, ada jalur SBMPTN ya, nanti itu ada tes-tesannya. Selain itu juga ada jalur mandiri, ada beasiswa juga nih. Kan Aini juga ada beberapa prestasi, nanti bisa ikut di jalur di jalur mandiri prestasi gitu. Jadi Aini tidak perlu merasa kalau Aini gagal di tes yang ini, di jalurnya ini, Aini gagal selamanya gitu. Oh, saya baru tahu kalau ternyata ada tes lain gitu. Ya, jadi Aini bisa coba ikut tes yang lain ya. Oh, iya, tapi kalau jurusannya menurut Ibu mending saya lanjut di jurusan itu atau gimana? Atau mungkin Ibu ada rekomendasi? Mungkin gini kan, kalau menurut Aini kan tadi Aini sudah mengatakan kalau nilai biologi Aini itu sudah cukup baik ya. Tapi kalau fisikanya gimana? Kalau fisika sih agak kurang sih Bu, karena kan hitung-hitungan beda kayak biologi. Kalau biologi kan tentang makhluk hidup, kalau fisika kan hitung-hitungan, jadi saya agak kurang gitu. Kalau kimianya? Lumayan bagus kalau kimia. Jadi mungkin Aini bisa nyoba di alternatif jurusan lain, seperti misal jurusan biologi nih kan nilai ini tuh mendukung ya di biologinya, di kimianya, sedangkan di kedokteran tuh kan juga sebenarnya butuh fisika juga. Jadi nanti Aini bisa mencoba di jurusan yang biologi atau yang lain seperti gizi gitu. Oh gitu ya, ya siap Bu. Jadi bagaimana ini, apa masih ada yang ingin kamu ceritakan lagi kepada ibu? Sepertinya udah cukup sih Bu, udah saya ceritakan semua. Baik. Kalau begitu, bagaimana perasaan Aini setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Saya lebih lega karena saya kan udah mengutarakan semua yang saya pendam selama ini. Terus juga saya ngerasa kayak sudah mengetahui gitu Bu, kayak tips ataupun langkah-langkah yang harus saya lakukan sekarang. Jadi tugas Aini sekarang, misal Aini memiliki pemikiran negatif seperti tadi, Aini nanti mampu mengalihkan pemikiran negatif itu menjadi pemikiran yang positif ya. Iya Ibu. Baik, kalau begitu kita cukupkan sesi konseling hari ini ya. Apabila nanti Aini membutuhkan sesi konseling lanjutan, Aini bisa langsung menghubungi Ibu. Oh iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.